Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Windy Indah Oktavia dengan NIM 2012439 dari kelompok 4 akan menjelaskan tentang pengembangan komponen tujuan kurikulum. Dosen pengampu yaitu Dr. Hernanelis, MPD. Yang A. Pengertian tujuan kurikulum. Kurikulum merupakan salah satu alat yang digunakan untuk mencapai tujuan pendidikan dan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pembelajaran pada semua jenis dan jenjang pendidikan. Kurikulum harus sesuai dengan falsafah dan dasar negara, yaitu Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menggambarkan pandangan hidup suatu bangsa. Jadi menurut S. Nasution, kurikulum merupakan suatu rencana yang disusun untuk melancarkan proses belajar mengajar di bawah bimbingan dan tanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan beserta staf pengajarannya. Jadi tujuan kurikulum itu rencana yang disusun untuk melancarkan proses pembelajaran. Yang B. Hierarki tujuan kurikulum. Hermawan tahun 2008 halaman 17-18 menyatakan tujuan umum dan tujuan pendidikan nasional ditetapkan dalam keputusan MPR, dimuat dalam GBHN dan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional. Tujuan-tujuan tersebut membentuk hierarki yang saling berkaitan dan saling memengaruhi. Hierarki tujuan tersebut yang pertama, tujuan umum pendidikan nasional, yaitu tujuan yang ingin dicapai secara nasional yang dilandasi oleh falsafah suatu negara. Sifat tujuan ini ideal, komprehensif, utuh, dan menjadi induk bagi tujuan-tujuan yang ada di bawahnya. Yang kedua, tujuan institusional, yaitu tujuan yang diharapkan dicapai oleh semua lembaga, misalnya tujuan pendidikan pada tingkat SD, SLTP, SMU, dan SMK. Tujuan kurikuler, yaitu penjabaran dari tujuan institusional yang berisi program-program pendidikan yang menjadi sasaran suatu bidang studi atau mata kuliah, misalnya tujuan mata pelajaran matematika, agama, dan bahasa Indonesia. Tujuan instruksional, yaitu tujuan tingkat bawah yang harus dicapai setelah suatu proses pembelajaran tujuan. Ini dirinci lagi menjadi tujuan instruksional umum, yaitu TU, dan tujuan instruksional khusus, yaitu TIK. Rumusan tujuan instruksional umum biasanya sudah tercantum dalam GBPP, sedangkan tujuan instruksional khusus harus dirumuskan oleh guru sebagai penjabaran dari TU. Taksonomi tujuan. Menurut Hunan 1988, objektif adalah cara perumusan konten atau materi dan kegiatan pembelajaran. Grafus 2001, dan seseorang yang merumuskan objektif tergantung pada bagaimana ia mengkonsepsi konten mata pelajaran. Grafus tahun 2001 halaman 182. Artinya, jika konten dianggap sebagai pengetahuan kognitif, rumusan objek ialah siswa akan mengentor physical movement, Sabug dan Mangliaro tahun 2006. Ketiga tipe pembelajaran ini dikenal sebagai taksonomi tujuan pendidikan. Dalam taksonomi pembelajaran penting ini direpresentasi ke dalam 3 tingkat pembelajaran yang berbeda. Seorang harus belajar pada suatu tingkat pembelajaran sebelum dia melanjutkan ke tingkat berikutnya, dan penguasaan pembelajaran pada tingkat yang lebih tinggi tergantung pada kemampuan orang itu menguasai pembelajaran pada tingkat pembelajaran yang lebih rendah. Sabug dan Mangliaro tahun 2006 halaman 55. Taksonomi tujuan pendidikan yang paling terkenal dan berpengaruh ialah ranah kognitif Bloom's taksonomi oleh Benjamin Bloom's et al. 1956, David Cranwell et al. 1964, ranah afektif, dan Anita Harrow et al. 1972, ranah psikomotor. Sabug dan Mangliaro tahun 2006 halaman 105, Ornstein dan Hunkins tahun 2013 halaman 195.
taksonomi tujuan telah mengkontribusi sangat besar pada penyempurnaan teknik pengukuran hasil belajar dan evaluasi kurikulum. Artinya, taksonomi tujuan pendidikan membantu pelaksanaan kurikulum menjaga apa yang disebut ZAIS 1976 halaman 311. Logika konsistensi antar tujuan paling umum atau AIMS dan tujuan paling khusus objektif serta menjaga keseimbangan hasil belajar ketiga ranah kognitif, psikomotor, dan afektif. Kesimpulan, taksonomi membantu perancang dan pelaksana kurikulum. Betapa pentingnya perhatikan perkembangan semua kecakupan pembelajaran yang menurut taksonomi tersebut terbagi atas tiga ranah tujuan pendidikan sebagai satu kesatuan pada setiap mata pembelajaran. Kenyataan kini kebanyakan pendidik kurang menyadari perlunya perintegrasian kembali ketiga ranah tersebut pada tiap mata pelajaran untuk menghindari kecenderungan yang lebih fokus pada satu ranah saja dan mengabaikan kedua antara lain, baik dalam pembelajaran maupun dalam evaluasi pembelajaran. Yang D. Pengertian indikator pencapaian tujuan. Indikator merupakan penanda pencapaian kompetensi dasar yang ditandai oleh perubahan perilaku yang dapat diukur yang mencangkup sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dapat dijadikan sebagai pedoman atau acuan dalam penyusun alat penilaian. Dari Badan Standar Nasional Pendidikan tahun 2006 halaman 15. Adapun pertimbangan dalam pengembangan indikator. Yang A. Dikembangkan sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajaran, suatu pendidikan, dan potensi daerah. Jadi, indikator itu sesuai dengan karakteristik peserta didik, mata pelajarannya, satuan pendidikan, dan potensi daerahnya. Yang B. Dirumuskan dalam kata kerja operasional yang terstruktur dan terobservasi. Indikator juga digunakan sebagai dasar untuk menyusun alat penilaian. Dari Badan Standar Nasional Pendidikan 2006. Jadi, dirumuskan dalam kata kerja operasional, indikator juga bisa untuk menyusun alat penilaian peserta didik. Yang E. Fungsi indikator pencapaian tujuan. Ada beberapa fungsi indikator yang dengannya menjadikan penting pada perumusan indikator dalam penyusun silabus. Fungsi-fungsi tersebut yaitu yang A. Sebagai pedoman dalam pengembangan bahan ajar. Yang B. Sebagai pedoman dalam penyusun alat ukur. Alat ukur tersebut dapat dijadikan sebagai alat pembuktian bagi keberhasilan siswa dalam mencapai standar kelulusan yang telah ditentukan. Yang C. Sebagai pedoman dalam pengembangan materi pembelajaran. Yang F. Langkah-langkah merumuskan indikator pencapaian tujuan. Yang pertama, menganalisis tingkat kompetensi dalam KI, kompetensi inti, dan KD, kompetensi dasar, yang telah dirumuskan dan dikembangkan sebelumnya. Yang B. Menganalisis karakteristik mata pelajaran, keragaman kompetensi siswa, dan kompetensi sekolah. Yang C. Menganalisis kata-kata operasional dalam merumuskan indikator. Yang D. Penggunaan kata-kata operasional dalam rumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar di atas. Biasanya dikembangkan dengan menggunakan level-level kompetensi yang relevan. Artinya, pengembangan indikator harus mengakomodasi potensi yang sesuai dengan tendensi perumusan kompetensi inti dan kompetensi dasar. Adapun dalam pengembangan indikator perlu mempertimbangkan. Yang pertama, tuntunan kompetensi yang dapat dilihat melalui kata kerja yang digunakan dalam kompetensi dasar. Yang kedua, karakteristik mata pelajaran, peserta didik, dan sekolah. Yang ketiga, potensi dan kebutuhan peserta didik, masyarakat, dan lingkungan atau daerah. Yang G, cara merumuskan tujuan, yaitu memiliki tujuan yang jelas berdasarkan pada permasalahan yang tepat. Yang pertama, menggunakan landasan teori dan metode penelitian yang cermat dan teliti. Jadi, merumuskan tujuan itu harus dengan landasan teori yang tepat dan metode penelitian yang harus teliti. Yang kedua,
pengembangan hipotesis yang dapat diuji. Dalam tujuan pembelajaran, memuat proses yang hasil pembelajaran. Tujuan pembelajaran dikembangkan sesuai dengan kompetensi inti, KI, dan kompetensi dasar, KD. Menyusun tujuan pembelajaran yang benar, terstruktur dan lengkap sangat penting sebagai petunjuk bagi guru untuk memilih materi ajar, strategi, model, metode, dan media pembelajaran yang digunakan saat KBM berlangsung. Terdapat 4 unsur pokok yang ada pada perumusan tujuan pembelajaran. 4 unsur ini disingkat menjadi ABCD, yaitu audience, behavior, condition, dan degree. Terima kasih. Itu saja penjelasan dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.